Iya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom GBI Rem, bisa sambil lambaikan tanganmu, katakan shalom. Haleluya, saya percaya sore hari ini kita dapat ibadah. Ini bukan waktu yang sisa Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah waktu yang terbaik di mana Bapak Ibu Saudara bisa dapat beribadah sampai saat ini. Dan saya percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin Saudara. Ada beberapa tempat termasuk tempat di mana saya melayani belum bisa untuk ibadah onsite, tapi Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk ibadah. Saya percaya pergunakanlah waktu ini dengan sebaik mungkin, dan kita sama-sama satu hati, kita sepakat untuk ibadah menyenangkan hati Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 18 ayat 30 mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya percaya setiap kita yang datang pada sore hari ini adalah orang-orang percaya yang selalu berlindung kepada Tuhan. Sekalipun di luaran sana Bapak Ibu Saudara kita semua mengalami begitu banyak masalah bertubi-tubi. Mungkin sampai saat ini belum ada pertolongan Tuhan atau jalan keluar bagi setiap masalah kita. Tapi percayalah firman Tuhan katakan, janji Tuhan adalah murni. Tuhan pasti akan menepati setiap janji-janjinya menurut kehendaknya. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Tuhan, siapapun kami yang hadir pada ibadah sore hari ini, saya percaya, kami percaya Tuhan, setiap kami datang bukan karena kebetulan, tapi kami datang Tuhan karena memang sudah Tuhan rancangkan yang terbaik buat kami. Malam hari ini, sore hari ini Tuhan, Engkau berbicara secara khusus buat setiap kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu Tuhan Yesus menanti-nantikan jawaban doa. Mungkin ada harapan, ada impian Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami menaruh semuanya di dalam Engkau. Sebab Engkaulah juru selamat kami. Engkau pasti akan menepati setiap janji-Mu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru, kekuatan yang ilahi ya Bapa. Sehingga ketika kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan, kami tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus yang hidup adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Selama ibadah ini berlangsung Tuhan, biar sungguh kiranya kuasa Allah Roh Kudus bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Mari sambil kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini, mari kita sembah Tuhan. Naikkan syukur kita sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji Tuhan yang tidak pernah terlambat ditepati atas hidup kami. Janji-Mu adalah murni. Jalan-Mu adalah jalan yang benar ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami bergantung sama Tuhan dan mempercayai hidup kami di tangan Tuhan, kami yakin dan percaya rencana-Mu pasti terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami datang menyembah, kami datang bersyukur, angkat suara meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus mengalirlah di tengah-tengah kami. Thank you Lord Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan
jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Apapun yang kau hadapi, percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kita, saudaraku. Kita nyanyikan bagian keduanya, saudaraku. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menangkan sesamu. Imanku memegang janji-Mu. Yes Lord, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Telah damai dan tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Mari kita renungkan kata demi kata dalam pujian ini. Aku berdoa tidak ada seorang pun yang cuma cakap dalam bernyanyi Tuhan. Setiap lirik yang dimunculkan kami nyanyikan dengan baik. Tapi kami mau belajar untuk menghidupinya. Kami katakan selalu baik Tuhan dalam hidup kami. Karena memang itu yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Penuhlah dengan Roh Kudus. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Dia yang memanggil setiap kita untuk beribadah. Dia Tuhan yang setia. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Teruslah beribadah, bawa keluargamu beribadah. Karena ibadah mengandung janji, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Kehadiran-Mu Tuhan menjadi jaminan bagi kami bahwa kami yang datang beribadah tidak pernah menjadi sia-sia. Engkau yang berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Kami taruh iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami dengan keyakinan penuh. Tuhan yang baik akan memberkati setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, lawat kami dari depan sampai belakang, kiri kanan. Jangan satu pun yang Engkau lalui. Karuniakan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Senang bisa bersama-sama dalam ibadah ini di tempat ini. Apa kabar? Iya, puji Tuhan. Saudara siap mau dengar firman? Saya mendorong kita, kalau kita sudah percaya Yesus, bertekadlah tiada hari tanpa firman. Amin. Ya, kalau saudara mau melakukannya, bertekad tiada hari tanpa firman, ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Alkitab katakan, usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Kita belum pernah hidup sebelumnya, katakan amin.
Ya, kita nggak punya pengalaman tentang hidup itu. Tapi walaupun kita belum pernah hidup, tidak punya pengalaman, tapi Tuhan baik, Dia kasih kita firman. Andai kata saudara mau mengikutinya, saya percaya kita akan melangkah dalam kepastian. Amin. Ya, bahkan saya berani berkata, tidak ada makanan rohani yang paling bergizi kecuali firman Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidupmu tidak dipengaruhi oleh musim apapun. Karena Alkitab katakan hidupmu dan hidupku seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air. Yang tidak terpengaruh oleh musim apapun. Dan saya berharap itu terjadi buat kita semuanya. Saudara siap mau dengar firman? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, bukalah bersama dengan saya Efesus pasal yang kedua. Hari ini khotbah saya temanya salib Kristus yang penuh kuasa. Apa temanya? Iya, salib Kristus yang penuh kuasa. Kita perlu mengenang, mempelajari tentang apa yang Yesus buat bagi kita. Kalau kita mengerti dan mendalam dalam hal ini, saya percaya selain tidak ada kekhawatiran, kita tidak mudah berbuat dosa lagi. Percaya atau tidak? Kenapa banyak kali orang Kristen jatuh bangun hari ini bikin dosa, besok minta ampun? Sebenarnya jawabannya sederhana saja, tidak mengenal Yesus dengan benar. Andai kata engkau mengenal Yesus dengan benar, Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah. Ya, kita kebanyakan Kristennya Kristen ngekor, ikut-ikutan. Tidak punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Andai kata kita punya pengalaman pribadi, saya percaya kekristenan kita dahsyat. Karena itu buka hati kita lebar. Saya tidak tanya kapan engkau dibaptis. Ya, saya tidak tanya saudara dan saya udah menjadi anggota gereja tahun berapa. Saya tidak tanya itu. Tapi yang saya mau tanya, sudahkah kita jadi pelaku firman? Karena itu menentukan kekuatan kekristenan kita. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, semuanya adalah apa dikatakan? Kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 7 kita baca bersama-sama 3 ya.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa tema khotbah kita sore hari ini? Salib Kristus yang penuh kuasa. Saudara, surat Efesus ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ucapkan apa yang saya katakan. Paulus pernah dipakai Tuhan menulis 13 surat. 3 iya. Iya, kalau saudara punya Alkitab, suka membacanya, di dalam Alkitab kita ini ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah surat Efesus. Surat Efesus ditulis kurang lebih tahun 58. Ditulis oleh Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara di Roma. Kita tahu bahwa Paulus naik banding ke Roma karena dia warga negara Roma. Paulus itu orang Yahudi asli dari suku Benyamin, tetapi dia warga negara Rom. Kenapa bisa? Karena waktu Kaisar Claudius memimpin Rom, surat kewarganegaraan itu diperjualbelikan. Lantas keluarga Rasul Paulus yang tadinya namanya Saulus, keluarga yang cukup mampu untuk membeli surat kewarganegaraan itu. Nah, waktu Paulus diadili, diputuskan di Yerusalem, Paulus minta banding. Nah, kalau dia minta banding berarti dia harus naik bandingnya di Roma. Oleh karena itu dia dipenjara. Saya tidak tahu saudara pernah ke Roma atau tidak. Di Roma ada 2 gereja besar. Yang pertama Santo Petrus, yang kedua Santo Paulus. Di Santo Paulus itulah Paulus dipenggal kepalanya. Ingat, Paulus itu akhir hidupnya dia mati syahid. Dia dipenggal bukan karena mencuri atau menodong atau memperkosa, tapi karena mempertahankan imannya. Tetapi apa yang terjadi, di mana darah saleh-saleh Tuhan tertumpah, di situ terjadi kebangunan rohani. Dan akhirnya kita lihat sesudah Paulus mati, Roma dilawat Tuhan luar biasa dan banyak orang yang menjadi bertobat. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 7 tentang salib Kristus yang penuh kuasa. Yang pertama kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari kita lihat Alkitab kita. Dikatakan demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan ayat yang kelima, bagian A-nya dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang saya mau tekankan yang pertama dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, salib Kristus yang penuh kuasa, bahwa melalui Kristus saudara dan saya memperoleh kehidupan kembali. Kita tahu upah dosa adalah maut. Tidak ada lagi harapan bagi manusia itu.
Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia itu. Dia datang ke dalam dunia dengan meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Maria mengandung 9 bulan, akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus. Bukan di istana tapi di kandang domba yang ada di Bethlehem. Apakah kebetulan? Apakah Tuhan tidak bisa lahir di istana? Bisa. Tapi memang sorga menetapkan Yesus harus lahir di kandang domba supaya semua strata bisa berjumpa dengan dia. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh bisa berjumpa dengan dia. Sekaligus kelahiran Yesus merobohkan kasta-kasta yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi tidak ada lagi hambatan orang untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, apa yang terjadi, Tuhan Yesus bukan hanya lahir tapi dia mati. Kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Dan sore hari ini ada rahasia yang luar biasa yang perlu kita tangkap dan kita pegang seumur hidup kita. Bahwa salib Kristus yang penuh kuasa menghidupkan kita. Percaya atau tidak, di dunia ini kita cuma sementara. Katakan amin. Iya. Yang kaya akan mati. Saya berdoa biar saudara kaya. Kalau dari wajah saya lihat cocok, saudara. Ya. Saya berdoa supaya saudara kaya, tapi orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang berguna. Betul? Ya, untuk apa kaya kalau tidak berguna? Karena semua yang Tuhan pernah beri kita akan pertanggungjawabkan. Yang kaya akan mati, yang miskin juga akan mati. Saya pastikan. Ya, kalau kita miskin, jangan kita iri hati. Saya mau katakan, yang pandai mati, yang bodoh mati. Yang gemuk mati, yang kurus juga mati. Yang tinggi mati, yang pendek panjang umurnya, saudara. Mati juga tapi belakangan, saudara. Survei membuktikan orang-orang pendek itu panjang umurnya, saudara. Coba pergi ke Sukabumi, mana ada pohon singkong disambar petir, betul? Nggak ada. Biasanya yang disambar petir apa? Pohon kelapa, saudara. Mati juga, tapi belakangan. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita bakal mati, kemana kita kalau kita mati? Kalau itu kita harus hadapi, ya perlu dipertanyakan kemana kita kalau kita mati. Dan Alkitab tidak melarang kita membicarakan tentang kematian. Karena hal itu adalah hal yang pasti akan dihadapi oleh manusia, Alkitab tidak melarang. Bahkan perlu kita mengetahuinya. Dan kami pastikan cuma ada 2 kemungkinan. Kalau bukan sorga, neraka. Dan kami pastikan di hati Tuhan yang terdalam, kalau boleh tidak ada orang di neraka, tapi semuanya masuk ke sorga. Gak ada yang amin, cuma berapa orang. Pasti yang amin kenceng tuh orang yang paling berdosa, saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka. Karena nerakalah tempat kebinasaan. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan di dunia, karena di dunia tidak ada yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksudkan adalah di sorga. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, kalau bukan sorga, neraka. Dan di hati Tuhan, Tuhan tidak mau menghukum orang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dia datang ke dalam dunia. Iya, lahir di kandang domba yang ada di Bethlehem. Waktu dia hidup, dia berkata, mari kepadaku, aku ini jalan, aku ini pintu.
Berbahagia kita yang mau meresponi panggilan itu. Satu hal yang harus kita sadari, semua kita harus berhadapan dengan namanya kematian. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, kami pastikan saudara dan saya akan hidup. Haleluya. Bagi kita yang percaya pada Yesus, kami pastikan kita akan hidup. Haleluya. Waktu kita mati, saat itu juga kita masuk dalam dimensi kekekalan. Kalau kita sudah percaya pada Yesus. Haleluya. Saya sih berdoa supaya semua kita dikaruniakan keselamatan itu. Sehingga kita nanti ketemu bersama-sama. Amin. Karena itu percayalah pada Yesus. Saya nggak peduli berapa banyak dosamu. Saya nggak peduli berapa berat dosamu. Saya mau katakan, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kasih karunia Tuhan turun atas setiap kita. Dan saya pastikan darahnya berkuasa untuk menyucikan setiap kita. Haleluya. Karena si penulis daripada surat Efesus ini juga orang yang sangat-sangat berdosa. Dia adalah aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, di situ ada seorang diaken dari gereja mula-mula yang bernama Stefanus. Dia mati dirajam. Yang mengatur, mensiasati adalah Paulus. Yang merekayasa adalah Paulus. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 Tuhan tangkap dia. Tuhan punya cara untuk menangkap seseorang. Amin. Jadi kalau engkau lihat adikmu, engkau lihat temanmu tiap hari tripping. Ya, atau engkau sendiri mungkin tiap hari mabok, lisoi-lisoi terus. Saya harus katakan, Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan dirimu. Pesan saya, kalau masih ada yang mau berdoa, anugerah Tuhan masih terbuka buat orang itu. Karena itu kalau ada temanmu yang berdosa, ambil waktu berdoa buat dia. Berdoa buat dia, berdoa buat dia. Tumpang tangan fotonya, doakan dia, sebut namanya. Saya percaya nanti kau heran, kita akan ketemu sama-sama di GBI Rem, saudara. Amennya cuma 5 orang. Nanti saudara bilang begini ketemu dia, monyet lu gitu. Ada juga lo di sini. Nah, nanti dia akan bilang, kambing lo gitu. Saya mau katakan gereja bukan kebun binatang. Amin saudara. Ya, haleluya. Ya, karena kalau kita lihat diri kita juga, rasanya mustahil kita ada di sini. Betul saudara? Iya. Rasanya seperti mimpi. Karena Alkitab bilang memang Sion akan dilahirkan seperti mimpi. Ya, kalau kita lihat diri kita rasanya nggak mungkin. Mungkin beberapa bulan lalu atau berapa tahun lalu masih kerjanya tripping terus. Tiap hari begini saudara. Tapi anehnya sekarang cinta Tuhan luar biasa. Baca Alkitab tiap hari terus. Saya mau katakan itu kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya. Jadi tadi saya katakan cuma ada 2 kemungkinan. Kalau bukan sorga, neraka. Tuhan mau setiap orang masuk ke sorga. Kalau boleh tidak ada orang di dalam neraka. Kalau boleh itu hati Tuhan. Karena itu Tuhan sampai sekarang masih berusaha. Dia panggil dengan caranya. Dia panggil, dia berkhotbah dengan caranya. Dia bisa berkhotbah dari kejadian alam yang terjadi. Dia bisa berkhotbah dengan bencana yang terjadi. Dia bisa berkhotbah dengan sakit penyakit yang diizinkan terjadi. Dia berkhotbah secara audible. Dia berkhotbah dengan karunia-karunia roh. Dia berkhotbah melalui nyanyian yang kau dengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Haleluya. Oleh karena itu saya mau katakan, kalau engkau sudah diselamatkan,
Bertekadlah sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tukar dia hanya karena jodoh. Pesan saya bagi yang belum menikah, lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Nggak ada yang amin, heran. Ya, bagi kau yang belum menikah, pesan saya, lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Ya, jodoh mah kecil. Ucapkan sama-sama, jodoh mah kecil. Kurang kenceng. Iya, jodoh mah kecil. Kambing aja Tuhan kasih pasangan, kambing. Ya, kambing Tuhan kasih pasangan. Mungkin saudara bilang, Pak, masa kita disamain sama kambing? Tidak, saya nggak samain. Saya cuma mau bilang yang kurang mulia aja Tuhan perhatikan. Betul saudara? Kambing kan kurang mulia. Betul? Tuhan perhatikan. Apalagi dirimu. Karena itu saya pesan, kalau belum dapat jangan banting harga. Jangan. Haleluya. Jangan mau kawin karena didorong-dorong sama tetangga, didorong-dorong sama opung. Jangan pernah kawin karena kasihan, tapi kawinlah sama orang yang kau cintai. Amin. Saya mau kawin sama dia, kenapa? Dia anak yatim. Kasihan deh lo. Ya, seumur hidup menikah dasarnya karena kasihan, tulalit, saudara. Betul dong, betul. Iya dong, kawin tuh karena cinta. Cintanya juga mesti cinta agape, bukan cinta phileo. Phileo itu persahabatan, bukan cinta eros. Ya bukan, tapi karena cinta yang dari Tuhan. Haleluya. Wah, saya lihat kita yang ada di sini, beberapa orang udah pengen kawin ini, saudara. Ya, pendeta itu banyak taunya, apalagi pendeta yang pendek. Amin, saudara. Pusernya sama mulutnya deket gitu. Ya, andai kata dibuka maskermu, air liurnya banyak tuh, saudara. Ya, dulu opung saya bilang kalau orang banyak air liurnya, keinginannya banyak gitu, saudara. Haleluya. Tapi saya nggak bisa lihat air liurmu, tapi dari matamu kelihatan. Ya, kelihatan. Saya doa supaya nggak jauh lah. Ntar lagi Tuhan kasih. Amin. Amin. Cuma pesan saya kalau dapat jangan lupa kita ya. Iya dong, jangan lupa. Cukup bilang Pak udah dapat Pak gitu. Haleluya. Mari kita lihat kembali ayatnya. Perhatikan Alkitab kita. Efesus pasal yang kedua. Saudara, ada yang mau buru-buru pulang? Ada enggak? Iya, kalau ada maksud saya, ya kan kalau makan di restoran Padang udah ngecap kan mesti bayar. Jadi maksud saya kalau buru-buru mau pulang tuh ada tempat persembahan di belakang tuh. Ya, cuma mau ngingetin. Ya, ayat 4, ayat 5 coba lihat. Saya pendeta yang tidak suka tafsir. Saya tidak beraliran tafsir. Tapi eksegesa, bukan IC. Tapi ekse yang dari dalamnya diambil. Yang ada nilainya di dalam. Bukan pikiran saya yang saya masukkan. Tapi saya ambil yang memang Tuhan mau supaya saudara dapat. Ya, coba lihat baik-baik. Lihat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Lihat ayat 5-nya, Ia telah apa dikatakan? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi saya katakan kalau saudara perhatikan dalam kekristenan tidak dilarang membicarakan kematian. Karena itu hal yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang.
Bahkan saya berani berkata, sebenarnya dalam kekristenan cara mati itu nggak terlalu penting. Ya, ada orang matinya maaf ya, kapal tenggelam misalnya. Dalam kekristenan model mati itu nggak terlalu penting. Yang paling penting dalam kekristenan dia percaya Yesus atau tidak. Itu yang penting. Karena kalau percaya Yesus dia hidup. Ya, karena kita nggak pakai tubuh ini nantinya. Kita pakai tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Amin saudara? Iya. Nggak dipermasalahkan model matinya. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Yang nangkep angkat tangannya. Iya, mau kapal meledak kah? Mau dimakan buaya kah? Enggak dipermasalahkan model matinya. Yang dipermasalahkan dia percaya Yesus atau tidak. Kalau dia percaya Yesus dia hidup. Amin dong. Iya. Kalau percaya Yesus dia hidup. Haleluya. Kalau ini kebenarannya, saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dalam kehidupan ini. Kalau hidup saja dia beri untuk saudara, apalagi yang lainnya. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli hidup. Amin. Amin. Andai kata hidup bisa dibeli, Onasius tidak mati. Tahu Onasius? Ya, raja kapal tuh. Ya. Kalau saudara suka baca, saudara tahu yang namanya Onasius. Saya mau katakan, dia tidak akan mati kalau hidup bisa dibeli. Tapi Alkitab bilang, ya, bagi kau yang percaya pada Yesus, ya, saudara dan saya diberikan hidup. Kalaupun kita mati, kita hidup. Waktu kita mati, saat itu kita masuk dalam dimensi kekekalan. Haleluya. Saya pastikan kalau itu saudara tangkap, gak ada yang perlu kau takutkan dalam kehidupan ini. Yang lebih berharga saja dia beri, apalagi yang lainnya. Kalau kita bisa nangkep ini, saudara dan saya akan menghargai kasih karunia pemberian yang daripada Tuhan kepada kita. Dan kita akan menjaga diri kita baik. Dan kita akan pakai untuk kemuliaan, kebesaran bagi namanya. Untuk membalas bakti kita kepada Dia yang tidak terbalas dalam kehidupan ini. Yang kedua, coba kita lihat Alkitab kita kembali. Ayat yang ke-6. Kita baca, lihat ayat yang ke-6-nya. Jangan lihat saya terus, dari dulu saya ganteng, amin. Kurangnya cuma satu, kurang tinggi. Ya, udah 2 sih, dari muda saya udah 2. Tuhan, Bo kasih tinggi dikit. Kadang-kadang mimbarnya lebih tinggi, kita harus jinjit gitu. Ya, Tuhan bilang, kamu pendek aja ganteng, tinggi mah gampang, kalau mau khotbah ada dingkle, kata Tuhan. Ayo kita baca ayat 6-nya, kita baca 3, ya. Ucapkan sama-sama, dahsyat. Kurang keras, 3, ya. Ya, kenapa saya bilang dahsyat? Perhatikan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, apa dikatakan? Di sorga. Jadi salib Kristus yang penuh kuasa bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi kalau saudara perhatikan ayat 6 tadi, memberikan kepastian sorga bagi kita. Bukan saya yang bilang, tapi Alkitabmu yang menyatakan begitu. Amin. Untuk apa kau Kristen kalau kau tidak percaya Alkitab? Kita harus berani memegang
Apa yang Tuhan katakan? Karena Alkitab bilang, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Kalau engkau sudah tidak percaya janji, kali ini percayalah. Karena yang berjanji bukan pendeta. Tetapi yang berjanji adalah Tuhan seruah sekalian alam yang sudah membuktikan kasih-Nya. Dia lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Dia bangkit hari yang ketiga. Dan dia naik ke sorga, membuktikan dia Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Perhatikan. Biar saudara nggak curiga lihat saya. Lihat. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa dikatakan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Haleluya, luar biasa. Jadi salib Kristus yang penuh kuasa, yang ke-6 ayat 6 memberikan kepastian buat saudara dan saya mendapat tempat di sorga. Ya, haleluya. Mungkin saudara bertanya, Pak, sorga itu bagaimana sih, Pak? Yang pasti sorga itu lebih bagus dari rumah kita. Amin, saudara. Iya, di sana saudara nggak perlu lagi bayar listrik, nggak perlu lagi. Di sana nggak ada sakit penyakit, nggak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada kawin mengawinkan. Ya, karena kalau ada kawin mengawinkan repot juga. Nanti perlu ada rumah bersalin. Betul saudara? Jadi nggak ada kawin mengawinkan. Bagaimana bentuk orang di sana? Bentuk orang di sana persis seperti begini. Karena di sorga orang bertubuh. Tubuhnya tubuh kemuliaan. Bagaimana bentuk tubuh kemuliaan? Bentuknya seperti waktu Yesus bangkit daripada kematian. Ya, tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Ya, orang kenal nggak Pak nanti di sorga? Selayaknya kenal. Ya, tapi tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ada orang suka latah. Dia bilang, saya nggak mau kawin di bumi, nanti mau kawin di sorga. Siapa tahu ada malaikat nganggur. Dengar, kalau itu ada dalam pikiranmu, kau tidak masuk sorga. Ya, saya pastikan kalau itu ada dalam pikiranmu, kau tidak masuk sorga. Mungkin kau berkata, kenapa Pak? Itu kotor. Betul? Itu pikiran kotor. Saya mau katakan, waktu mau masuk, ya nggak terima saudara, cegrek gitu saudara. Ya, saya mau katakan nggak ada saudara pikiran yang begituan. Jadi saya pastikan salib Kristus yang penuh kuasa, dia menghidupkan kita. Yang kedua, memberikan kepastian untuk saudara dan saya memperoleh tempat di sorga. Luar biasa. Haleluya. Kecil-kecil begini ini punya kapling di sorga. Amin. Saya harap kita tetanggaan. Amin. Ya, jangan iri kalau rumah saya lebih gede. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya harus katakan, mesti punya impian juga tentang sorga. Ya, sesekali memang di gereja perlu dikhotbahkan juga tentang sorga. Ya, walaupun tidak melulu tiap minggu khotbah sorga, kita harus pakai lampu dekat juga. Karena kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Tapi juga harus punya pengharapan, pakai lampu jauh. Harus ada keseimbangan, sehingga kita jadi gereja yang sehat. Amin saudara? Iya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kecil-kecil begini nih. Iya, punya kapling di sorga. Iya. Bilang sama sebelahmu, tidak usah sentuh. Kalau sentuh haram, bilang sama dia, gue juga gitu. Ayo bilang ayo. Bilang sama sebelahmu, bilang, gue juga gitu. Amin. Amin. Iya, kenapa saudara ragu bilang saudara punya kapling? Coba lihat sekali lagi. Perhatikan ayatnya. Ya, saya harap ya saudara nggak ragu. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan
menjadikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di haleluya. Kalau itu kebenarannya, ayo hormati Dia yang sudah melakukan itu buat saudara dan saya. Dan jangan pakai lagi tubuhmu untuk berdosa, tapi biarlah saudara dan saya bertekad menjadi representatif kerajaan Allah di atas muka bumi ini, sehingga dimanapun saudara dan saya membawa radiasi ilahi dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Menjadi representatif, menjadi perwakilannya Tuhan. Ya, kalau itu ada, kita akan jadi berbeda. Kita akan jadi berbeda. Paulus katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, kalau kita sama saja dengan orang yang tidak bertobat, untuk apa kita jadi Kristen? Alkitab katakan jangan jadi garam yang tawar. Ya, tidak ada lagi gunanya, hanya siap diinjek-injek dan dibuang. Bertekadlah, kalau Tuhan belum panggil kita, walaupun kapling kita sudah ada di sana, saya pastikan Tuhan mau supaya kita jadi representatif. Menjadi perwakilan penuh. Membawa radiasi ilahi di tengah-tengah dunia. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya kehadiran kita membawa dampak, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 3 ya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan saya yang baca. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan apa dikatakan? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Salib Kristus yang penuh kuasa. Yang ketiga yang saya mau sampaikan dari ayat yang ke-7, salib Kristus itu bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Ucapkan sama-sama, bukti kebaikan Tuhan kepada kita. Saya pastikan Yesus itu sebenarnya secara hukum yang berlaku waktu itu tidak layak untuk disalib. Ucapkan sama-sama, tidak layak. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Hukum salib itu hukuman yang sah, yang diterapkan oleh pemerintahan Rom untuk semua wilayah jajahannya. Ucapkan sama-sama, hukuman yang sah. Ya. Tapi dia hanya diperuntukkan untuk 2 jenis kejahatan. Pertama untuk pemberontak. Yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Nah, saya garis bawahi. Yesus tidak pernah menghasut pengikut-pengikutnya untuk memberontak. Katakan amin. Ya, Yesus itu taat sampai mati. Waktu dia dicobai, dia katakan, waktu dia dicobai tentang pajak, dia katakan bayarlah kepada kaisar yang kaisar punya. Ya. Nah, yang kedua, hukum salib diperuntukkan kepada penjahat-penjahat kelas kakap. Untuk 2, pemberontak dan penjahat kelas kakap. Dan Yesus ajarannya kasih, tidak pernah melakukan kejahatan satu kali pun. Yesus bilang kalau pipi kananmu dipukul, kasihlah pipi. Iya, tidak ada balas membalas. Jadi kalau dia disalib, dia memang atas kehendak Bapa di sorga. Untuk apa dia mati disalib?
menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Nanti saudara baca dan saudara lihat filmnya, Pontius Pilatus cuci tangan. Dia katakan tidak ada dasar menjatuhkan orang ini hukuman mati, dikatakan. Memang kan gak boleh menjatuhkan orang sembarangan dihukum. Ya, secara hukum yang berlaku dia gak pantas. Jadi 100% memang sorga berkehendak supaya saudara dan saya bebas dari penghukuman. Itu kebaikannya. Dia yang menggantikannya. Maaf nih, cuma contoh. Kalau ada orang yang harus dihukum mati, misalnya si A. Tiba-tiba detik-detik mau terjadi penghukuman itu, ada orang teriak, biarkan dia bebas, saya yang menggantikannya. Bisakah saudara rasakan bagaimana perasaan orang yang hidup itu, yang tidak jadi mati itu? Bisa saudara rasakan? Kemana-mana dia akan ngomong. Betul? Dia akan cerita, tahu nggak berita ini? Apa itu? Yang ada orang mau ditembak, ada orang yang menggantikannya. Saya itu, yang tadinya harus mati. Wah, luar biasa, saya hidup. Kalau engkau tahu apa yang Yesus kerjakan buat hidupmu, gak disuruh bersaksi juga bersaksi. Betul? Betul. Tadinya kita mati, tapi kita hidup. Saya mau katakan betul-betul upah dosa maut, neraka. Tapi hukuman itu dijalankan oleh Yesus. Sehingga Roma 8 ayat pertama berkata tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena hukumannya sudah diambil Yesus di dalam dirinya. Kita lihat ayat itu supaya saudara gak curiga lihat saya. Roma 8 ayat 1. Kita lihat. Kalau sudah ketemu kita baca. Baca sekeras-kerasnya 3 ya. Ya, tidak ada lagi penghukuman karena hukumannya udah dijalankan oleh, iya. Kalau saudara bertanya nanti Pak, orang Kristen diadili nggak waktu Yesus datang waktu penghakiman? Iya, saya mau katakan kita akan diadili, tapi bukan diadili untuk masuk surga atau masuk neraka. Kita diadili untuk mendapatkan upah dari apa yang saudara dan saya kerjakan. Bukan lagi bicara hukuman. Karena hukumannya sudah dijalankan oleh siapa? Iya, kalau engkau ngerti apa yang Yesus lakukan, engkau tidak akan henti-hentinya bersyukur. Dan engkau akan tidak pakai lagi tubuh ini berbuat dosa. Kalau ada orang yang katanya Kristen terus berenang dalam dosa, terus berenang dalam dosa, saya pastikan jangan-jangan kau tidak mengenal Yesus. Karena itu bukan perbuatan orang yang ada di dalam Yesus. Haleluya. Jadi jelas. Sekali lagi kita lihat ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi bicara tentang salib Kristus yang penuh kuasa, itu bicara tentang bukti kebaikan Tuhan pada manusia. Haleluya. Kembali ada masa depan buat kita. Dan tidak ada masa depan suram. Yang ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara dan saya bukan hanya diselamatkan. Lihat saya. Bukan hanya diselamatkan. Lihat saya. Bukan hanya diselamatkan. Tapi dia berikan kita kembali harga diri. Ya. Karena iblis sudah menyobek-nyobek semuanya. Dosa itu membuat kita derajatnya rendah. Ya, bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya. Tapi diberikan kita harga diri. Statusmu dipulihkan. Ya, statusmu dipulihkan. Haleluya. Baca ya Yohanes pasal pertama. Statusmu dipulihkan. Sesudah statusmu dipulihkan, baru hak-hak kita selanjutnya dipulihkan.
Kalau kita nangkep akan hal ini, kita akan berkata apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan ini. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita untuk sore hari ini. Salib Kristus yang penuh kuasa. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang salib Kristus yang penuh kuasa. Yang pertama, salib Kristus menghidupkan kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, memberikan kepastian sorga bagi kita yang percaya pada Yesus. Yang ketiga, bukti kebaikan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Kami berdoa biar Tuhan mewahyukan lebih dalam tentang Yesus dan salib untuk setiap kita, supaya kita terus bertekad sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan ini. Dan apapun yang terjadi, kita tidak akan menyangkal Dia. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Saudara diberkati? Siapa yang diberkati? Iya, bilang sama sebelahmu, kasih gini. Iya, setia bilang, setia bilang. Ayo kasih gini aja, setia bilang. Iya, angkat kedua belah tanganmu, ikuti doa saya. Ucapkan dengan keras, dalam nama Yesus, dengan sadar, saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya saat ini kepada Tuhan. Saya menyatakan pernyataan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saat ini penuhi saya dengan Roh Kudus, urapi saya dengan pengurapan yang baru, sehingga mulai hari ini saya setia mengikuti Yesus dan berani untuk pikul salib, menyangkal diri dalam nama Yesus. Tetap angkat tanganmu, jadilah kuat. Aku berdoa dalam nama Yesus, penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan menjaga setiap langkahmu, sehingga dimanapun kau berada menjadi representatif kerajaan Allah, menjadi perwakilan penuh yang menyatakan kuasanya. Aku berdoa biarlah setiap kita boleh menjadi saksinya, mempermuliakan Dia dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, berkati dari depan sampai belakang, kiri kanan. Biar kami bukan jadi Kristen yang biasa-biasa. Buka mata rohani kami, wahyukan dirimu lebih dalam, sehingga kami jadi Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman Tuhan, yang berjalan menurut tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian terima kasih ya Yesus. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat kedua tangan kita mau katakan nyanyi pujian bagimu. Oh haleluya Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan, kami masih boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan untuk kami boleh datang berkumpul di tempat ini, menikmati ibadah di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami serahkan GBI Rem ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Engkau yang menjadi gembala yang baik. Dan Tuhan pakai tempat ini. Tuhan pakai GBI Rem baik di Hotel Ciputra maupun di Danau Mogot. Menjadi sarana alat Tuhan. Menjaring sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepada Tuhan. Dan kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Semua kami yang terhisap di dalam pelayanan GBI Rem.
Tuhan terus urapi dan berikan kepada kami roh yang menyala-nyala, sehingga kami boleh bergandengan tangan dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari talenta, dari apa saja yang Tuhan titipkan taruh dalam hidup kami. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah yang terakhir, ibadah kelima di tempat ini. Tidak ada satupun hamba-hambamu yang tidak diberkati. Khusus untuk hambamu Pastor Arasihaan, Tuhan berkati. Kesehatan hambamu, keluarga hambamu, pelayanan hambamu Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jadikan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang diurapi, yang berhasil dan diberkati luar biasa. Dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan berkati. Kami berdoa untuk kota Jakarta Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan berkati. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Terima kasih. Dan sebentar kami mau pulang. Kami siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Yang kami tahu semua itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami dan angkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Saudara, ketika saudara mendengar, saudara diberkati, katakan amin. Supaya berkat-berkat Tuhan itu boleh nyata dalam hidup pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini Tuhan tetap membuatnya berhasil. Saudara tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, God bless you. Nyanyi pujian bagimu.